Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas 2H dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Di sini saya akan membahas apa sih komunikasi nonformal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami dengan nama Ananda Wahid Nur Alfat, Agisna Nur Ma'rifah, Noni Nur Rahmawati Stianingrum, Finka Zumratul Faizah, Lailatul Khadriyah Sabiatul Husna. Sebelumnya, kami akan membahas tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, baik pesan, ide, gagasan, dari satu pihak kepada pihak lain, baik antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok, bahkan individu dengan kelompok. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Definisi komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal yaitu komunikasi yang tidak resmi dan digunakan pada kegiatan kehidupan sehari-hari tanpa memperhatikan adanya suatu struktur. Komunikasi ini menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulan yang mana bahasa tersebut bukanlah bahasa yang baku. Komunikasi informal ini dapat ditemui ketika beberapa individu menyampaikan informasi atau pesan berupa isu, gosip, atau bahkan rumor-rumor yang beredar. Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi ini merupakan suatu proses komunikasi yang masih belum jelas atau tepat kebenarannya, karena belum ada sumber yang terpercaya. Saya Noni Nur Rahmawati Stianingrum dengan NIM 215221301 akan melanjutkan presentasi dari Laila. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai proses komunikasi nonformal. Penyampaian komunikasi nonformal pada umumnya akan menyampaikan suatu pesan atau informasi yang muncul dari mulut ke mulut. Pesan tersebut akan beredar dan menjadi kabar burung. Karena pesan nonformal ini muncul dari beberapa orang yang berkerumunan dan di dalamnya seseorang menerima informasi atau pesan, kemudian pesan tersebut diteruskan seseorang atau bahkan ke seseorang lainnya. Jadilah kabar burung yang mulai beredar kemana-mana. Dengan adanya komunikasi nonformal tersebut, maka informasi atau pesan yang tersampaikan dan tersebar dimasukkan ke dalam kategori samar atau belum pasti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya Agisna Nur Ma'rifah dengan NIM 215221297. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan dan struktur komunikasi nonformal. Yang pertama adalah peranan komunikasi nonformal. Dalam setiap jenis komunikasi di suatu organisasi mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Fungsi komunikasi nonformal sendiri adalah kekerabatan, menjalin hubungan sosial, dan persaudaraan. Walaupun komunikasi nonformal ini dikategorikan ke dalam pesan atau informasi yang belum jelas sumbernya, tetapi komunikasi ini berfungsi untuk kebutuhan sosial. Karena dengan adanya komunikasi ini dapat mempengaruhi individu lain dan dapat mengatasi kebosanan karena komunikasi formal yang terkesan formal dan kaku. Namun, kita harus mengetahui situasi dan kondisi dalam penggunaan komunikasi nonformal. Yang selanjutnya adalah struktur komunikasi nonformal. Secara garis besar, komunikasi nonformal tidak mempunyai sebuah struktur di dalamnya, karena komunikasi nonformal bersifat tidak teratur dan bebas. Komunikasi ini memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak terjadwal. Yang kedua, partisipan bersifat acak. Yang ketiga, partisipan keluar dari peran yang semestinya. Dan yang terakhir adalah agendanya tidak teratur. Perkenalkan, nama saya Finka Zumratul Faizah dengan NIM 215221304. Di sini saya akan menyampaikan mengenai faktor timbulnya komunikasi nonformal dan sifat komunikasi nonformal.
Faktor timbulnya komunikasi nonformal yaitu 1. Kedekatan fisik maupun sosial, 2. Suasana yang monoton dan kaku atau bosan, 3. Mempererat hubungan pekerjaan maupun sosial, 4. Adanya rasa ingin mempengaruhi, 5. Pemuasan hawa nafsu. Kemudian, sifat komunikasi nonformal yaitu 1. Lebih mengarah pada komunikasi lisan, 2. Penyebaran pesan sukar untuk diatasi, 3. Ketidakmungkinan untuk disampaikan secara formal, 4. Terkesan lebih fleksibel dalam penyampaiannya. Saya Ananda Wahid Nur Alfat dengan NIM 215221287 akan menyampaikan materi tentang manfaat komunikasi nonformal. Manfaat komunikasi nonformal yang pertama adalah mempererat hubungan antar individu atau kelompok. Dengan komunikasi nonformal, kita dapat mempererat hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Karena dengan komunikasi nonformal, kita sama seperti berkedudukan yang sama dan tidak ada yang lebih tinggi dan juga tidak ada yang lebih rendah. Jadi kita bisa bebas menggunakan topik apapun ke hal yang positif tentunya, bahkan bisa juga melakukan pengenalan lebih mendalam tentang kehidupan dari masing-masing partisipan komunikasi. Manfaat yang kedua adalah mencairkan suasana. Komunikasi dapat mencairkan suasana karena tidak terlalu terikat dengan norma sopan dan obrolan cenderung santai dan tidak kaku, seperti komunikasi formal yang menggunakan bahasa baku yang sudah teratur dan mempunyai risiko jika salah ucap, maka obrolan akan berujung pada suatu masalah seperti dimarahi karena kurang sopan. Manfaat yang ketiga, sebagai jembatan komunikasi formal. Sebagai jembatan komunikasi formal, maksudnya adalah ketika komunikasi formal mengalami hambatan dalam pemahaman, maka bisa digunakan komunikasi nonformal untuk penerangan dari ketidakpahaman tersebut. Dan manfaat yang keempat adalah untuk lobbying. Dengan komunikasi nonformal, orang-orang bisa melakukan lobbying karena lobbying dibutuhkan keakraban dan dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Lalu selanjutnya adalah materi tentang jenis-jenis komunikasi nonformal. Jenis komunikasi nonformal yang pertama adalah rumor berantai. Rumor berantai adalah semacam hal yang belum pasti, seperti gosip, namun menyebar dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Topiknya pun bukan hanya persoalan personal, namun juga bisa sampai ke hal yang lebih luas seperti misalnya pemerintahan. Kami misalkan topiknya yang sedang hangat adalah rumor tentang harga minyak yang akan diprediksi naik karena ditimbun oleh suatu oknum tertentu yang belum jelas akan kebenarannya. Lalu, jenis yang kedua adalah gosip. Gosip adalah suatu kegiatan membicarakan seseorang kepada orang lain, baik individu ke individu atau individu kepada kelompok. Gosip bisa berisi tentang membicarakan kebaikan dari seseorang akibat didorong oleh faktor kekaguman terhadap seseorang tersebut, atau juga bisa berisi tentang pembicaraan atau membicarakan keburukan dari seseorang diakibatkan oleh dorongan faktor kebencian atau iri hati. Lalu jenis komunikasi nonformal yang ketiga adalah komunikasi nonformal atau percakapan sehari-hari. Adalah percakapan atau obrolan biasa seperti saat kita mengobrol sehari-hari dengan topik yang bebas sesuai dengan kebutuhan dan bahasa yang santai dan mempunyai ciri bahasa yang tidak baku. Jenis yang keempat adalah komunikasi manajemen nonformal. Adalah komunikasi nonformal yang dilakukan pada kegiatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan kedekatan yang lebih mendalam
untuk menumbuhkan kekompakan dan kerjasama, dan mengurangi atau menghilangkan perdebatan atau konflik internal. Dan yang terakhir adalah curhat. Curhat adalah suatu kegiatan komunikasi nonformal yang berisi tentang masalah dari individu dan disampaikan kepada individu lain dengan harapan dapat mengurangi beban hidup dan mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Komunikasi nonformal ataupun komunikasi tidak hanya dapat dilakukan melalui media offline, yaitu bertemu dengan langsung, tetapi juga dapat dilakukan dengan media online seperti media sosial, semisal WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Berikut ini kami berikan contoh untuk komunikasi nonformal dengan jenis percakapan nonverbal atau percakapan sehari-hari dengan menggunakan media WhatsApp. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa, Fat? Kalian mau pada ngerjain tugas bahasa Indonesia kapan nih? Aku mau ikut. Belum ada gambaran soalnya tentang tema yang bagus. Kalau aku mungkin minggu depan pas hari Senin, soalnya masih harus ngerjain tugas mata kuliah lain dulu. Tugas apa, Vin? Tugas ulumul minimal 10 halaman, terus masih ada ketentuan plagiarismenya 20%. Alhamdulillah, untung aku udah presentasi. Oke, Senin bisa kan ya? Nah, kamu? Aku usahain bisa. Soalnya aku juga mau ngerjain tugas makalah filsafat ilmu. Baru inget aku kalau tugas AKM belum aku kerjain. Banyak banget ya tugas semester 2 ini. Iya, banyak banget. Tapi ya harus dikerjain kan demi masa depannya lebih cerah. Ya udah, sabar aja. Oke, kalau gitu kita kerjain tugas mata kuliah lain dulu. Sampai jumpa besok hari Senin di UIN. Oke, insyaallah, Fat. Oke, Fat. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Setelah ini kami juga akan memberikan contoh yang lain. Berikut ini kami berikan contoh untuk komunikasi nonformal pada jenis curhat. Ada bayang-bayang di dalam lukamu yang ku temukan. Ada sedikit tangis yang sedang meringis, kau sungguh manis. Ayo cepat pulang, jangan keasyikan, ku tunggu di sana. Jangan kau sendiri, ku tetap menanti asal kau beri tahuku kapan usai bermain. Hujan temui diriku di tempat yang baru, lupakanlah pilu. Kapan selesai menangis, Puan, apa yang kau tunggu? Aku ingin tahu bersamamu selalu. Ada bayang-bayang di dalam lukamu yang ku temukan.
Ada sedikit tangis yang sedang meringis, kau sungguh manis. Ayo cepat pulang, jangan keasikan, ku tunggu di sana. Baik, itu tadi adalah beberapa dari contoh penerapan komunikasi nonformal. Terima kasih kepada semuanya yang telah meluangkan waktu dan memberikan perhatian untuk menonton video kami. Berikut ini kami lampirkan atau kami berikan juga daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun atau kami gunakan untuk referensi dari pembuatan video ini. Bagi teman-teman atau semua yang ingin mempelajari lebih dalam dari komunikasi nonformal ini, bisa juga untuk melihat dari beberapa buku yang telah kami sediakan di daftar pustaka. Mungkin sekian video dari kami. Atas segala kekurangan baik dari pengucapan ataupun penyampaian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.